Eh, POM ini atau Pertamina itu tidak seizin Pertamina, Pak. Gitu. Jadi memang itu inisiatif masyarakat sih. Jadi memang bukan bagian dari kami. Kembali ke kewenangan daerah, Pak. Iya. Kalau kita bicara tentang tata niaga BBM itu sudah jelas diatur oleh Undang-Undang 22 maupun di Undang-Undang 21. Kalau di Undang-Undang 21 di pasal 55-nya disebutkan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau liquid petroleum gas yang disubsidi oleh pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Tidak dilarang, tidak ada yang melarang mengetap. Jadi jangan salahkan ya, kutip. Pelarangan tidak ada, yang adalah pengendalian. Pengendalian tadi ada kartu kendali seperti di daerah lain. Itu ada kartu kendali yang harus diisi, di-upload sehingga itu menjadi lebih tertib, sehingga ada pengaturan dan pengendalian. Kalau pelarangan tidak ada. Tentang klasifikasi memang. Jadi kalau kita lihat di undang-undang itu memang klasifikasi yang masuk di dalam subsidi dan non subsidi itu memang ditentukan oleh menteri. Kalau kita lihat berujuk kepada Undang-Undang Nomor 11. Nah, terkait dengan hal tersebut berkaitan juga yang disampaikan oleh Pak Kasat Intel dari Polres tadi, memang kami pemerintah daerah sebenarnya perlu posisi legal standing kami, Pak. Nah, ini berhubung ada dari Pertamina karena saat kita bicara tentang minyak dan gas, karena kita bicara tentang monopoli, Pak. Jadi mulai dari pengangkutan, mulai dari penyimpanan, pendistribusian, sampai niaga yang dikatakan adalah penjualan kembali itu memang diatur oleh pemerintah pusat. Nah, dalam hal ini pemerintah daerah ini posisinya di mana, Pak? Karena terus terang pada saat ada gejolak seperti ini, kami dari pemerintah daerah juga mengalami kebingungan terkait dengan legal standingnya seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi. Nah, maka oleh karena itu terkait dengan hal tersebut perlu Pak Wabub kita meminta kepada pihak Pertamina agar disampaikan apakah itu berbentuk peraturan menteri yang menentukan bahwa Pertalite itu masuk kategori BBM bersubsidi. Adalah ketegasan dari kita semua, karena kalau kita bicara tentang tata niaga BBM itu sudah jelas diatur oleh Undang-Undang 22 maupun di Undang-Undang 21. Kalau di Undang-Undang 21 di pasal 55-nya disebutkan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau liquid petroleum gas yang disubsidi oleh pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Jadi memang klasifikasi minyak ini masuk subsidi atau non subsidi itu menjadi krusial dan penting sebenarnya. Karena pada saat kita melakukan penindakan sedangkan masyarakat ini belum tahu bahwa itu masuk kategori subsidi, itu akan menjadi masalah nantinya. Pertamina sudah bertekad untuk menormalkan kembali dengan memaksimalkan armada dan juga mengoptimalkan fungsi daripada outlet yang ada itu, baik APMS maupun SPBU, agar difungsikan maksimal. Yang tadinya ada yang kehabisan LO, kekurangan LO itu tuh dibina oleh Pertamina mencukupkan LO-nya itu. Kemudian Pertamina juga akan mensupport memaksimalkan kendaraan. Tadi dikatakan Pertamina akan meminta tambahan kendaraan untuk Kutai Barat ini. Ya. Oke, kedua yang perlu jadi perhatian adalah Pertalite. Pertalite dulunya itu barang non subsidi. Sekarang itu menjadi barang subsidi. Jadi ada aturan yang mengatur. Aturannya itu adalah Undang-Undang Migas, di mana penjualan, pengangkutan, pendistribusian dan penggudangannya itu diatur oleh Undang-Undang Migas. Tidak semua orang boleh melakukan itu, kecuali yang berizin. Nah, itu akan dilakukan sosialisasi melalui peraturan yang ada. Nanti kita akan sosialisasikan baik melalui spanduk, mudah-mudahan nanti melalui media sosial tim Pertamina dalam TikTok, Pak ya. Karena tim TikTok Pertamina saya lihat media itu cukup solid. Cuma
biar secara khusus menjelaskan bahwasanya Pertalite itu menjadi barang subsidi, yang tadinya non subsidi, subsidi, sehingga perlakuan barang subsidi itu diatur oleh undang-undang, ya. Saya kira itu. Pak, sejak kapan pemberlakuan subsidi untuk Pertalite? Iya, itu April Pak ya, Teh? April tadi. Nah, menyangkut masalah April, kenapa baru hari ini dibicarakan tentang subsidi? Mengapa tidak dulunya disosialisasikan Pak jika Ya April? sudah dalam lingkup tertentu, dan sekarang baru tahu. Baru tahu ini. Ya. Baik, sekarang kita sampaikan bahwasanya itu menjadi barang subsidi. Tadi kan mengenai penekanan ini Pak, pengetap tadi ini solusinya kayak apa Pak? Maksudnya di sini kan masyarakat protes yang jauh-jauh gitu Pak. Sedangkan mereka dilarang ngetap, ini solusinya? Tidak dilarang, tidak ada yang melarang mengetap. Jadi jangan salahkan ya, kutip. Pelarangan tidak ada, yang adalah pengendalian. Pengendalian tadi ada kartu kendali seperti di daerah lain, itu ada kartu kendali yang harus diisi, di-upload sehingga itu menjadi lebih tertib, sehingga ada pengaturan dan pengendalian. Kalau pelarangan tidak ada, karena kalau tidak dikendalikan barang subsidi ini ya tidak cukup, karena barang subsidi adalah barang yang terbatas sehingga perlu dikendalikan dan diatur. Nah, pengaturan itulah tadi Pertamina membuat pengaturan sebagaimana di daerah lain. Kemudian kita juga nanti membuat aturan. Yang pernah kita keluarkan surat bupati adalah menggunakan ganjil genap. Nah, itu ganjil genap itu sudah kita sosialisasikan, nanti ke depan akan kita sosialisasikan, kemudian akan ada pendampingan dari pihak keamanan bagaimana agar itu dapat diaplikasikan mengenai ganjil genap itu. Pak, terakhir dari saya Pak, untuk SOP yang bagaimana diterapkan oleh SPBU maupun APMS terhadap pengantri itu kan kalau melihat dari tangki yang digunakan bukan standar dari pabrik Pak. Ya. Lalu bagaimana SPBU menginstruksikan kepada operator sendiri Pak? Bukan SPBU, APMS itu banyak. Di sini berapa Pak APMS Pak? 10 ya. SPBU 1. Nah, jadi kalau itu ada ranahnya, kalau SPBU menerapkan itu ya perlu didampingi oleh pihak-pihak keamanan, ya kan? Dan itu sudah ada aturan baku. Merubah itu harus ada izin. Nah, jadi sementara ini kalau ada wartawan bisa menjelaskan, tuh jelaskan juga lah kepada masyarakat kita supaya apa, kita bisa bersama-sama mendapatkan bagian daripada minyak subsidi tersebut. Karena minyak subsidi ini pasti kurang. Nah, tapi kalau tidak dikendalikan ya tidak cukup. Kita maunya kalau tadi kita bisa melayani 100 orang, tapi dengan dikendalikan bisa 400 orang kita layani. Karena kita tim yang bergerak ini ada Kabak Ekonomi, Perindustrian, Asisten 2, dan pihak keamanan sudah, cuman belum optimal lah. Nanti kita akan lakukan konsolidasi lagi. Pak, ini kan masih terkait dengan pengurangan armada tadi Pak. Ini solusinya tadi seperti apa? Apakah selama ini masyarakat yang operator tadi yang menanggung sendiri mobilnya atau gimana Pak? Bukan pengurangan armada, memang kondisinya kemarin itu ada beberapa mobil yang kondisinya sedang maintenance. Jadi memang tidak maksimal untuk menyalurkan ke Kutai Barat. Cuman per hari ini semua armada sudah beroperasi kembali, insya Allah lancar kembali Pak. Benarkah ada pembatasan kuota Pak untuk Pertamina untuk apa ini jenis-jenis BBM? Nah, kalau untuk jenis BBM yang di kuota itu ada dua Pak, ada biosolar dan Pertalite. Di mana Pertalite tadi sudah disinggung bahwasanya itu menjadi subsidi. Di mana semua barang subsidi itu pasti ada kuotanya. Boleh tahu berapa kuotanya Pak untuk Bubar? Kalau untuk solar itu seingat saya 9.900 kiloliter, untuk Pertalite saya lupa. Per hari itu? Enggak, 1 tahun. 1 tahun. Satu kabupaten Pak ya? Iya. Karena ada usulan supaya pembukaan Pertasop Pak, yang sejauh ini sosialisasi ke masyarakat seperti itu. Oke, kalau untuk Pertasop sendiri, kami membuka secara lebar untuk masyarakat maupun nanti kalau memang berkenan dari BUMDes untuk menjadi mitra Pertasop, kami akan membuka secara lebar. Yang penting diinfokan saja lokasinya di mana, nanti kami akan survei ke sana. Gitu. Oke. Mungkin berapa besar sih mungkin modal yang mungkin diperlukan? Oke. Kalau modal dasar itu pertama harus punya tanah, minimal itu 10 kali 15. Yang kedua itu nanti melakukan pemerataan lahan, itu dilakukan sendiri. Nanti yang melakukan pembayaran itu hanya pada saat membeli modularnya atau kotaknya itu, yang dispenser itu. Nah, itu sekitar 230 sampai 240 juta. Sekitar itu aja Pak ya? Iya, sekitar itu. Jadi itu memang Pertasop itu adalah lembaga penyalur terkecil dari Pertamina. Jadi seumur Pertamina, ada orang mau jadi mitra Pertamina dengan harga 250 juta itu tidak pernah ada. Baru kali ini. Oh gitu. Gitu. Oke.
Oke, Pak, ini suka nggak suka kan masih banyak nih pengantri kemudian apa pom inilah itu apa mereka pakai izin seperti apa? POM ini atau Pertamina itu tidak seizin Pertamina, Pak. Gitu. Jadi memang itu inisiatif masyarakat sih. Jadi memang bukan bagian dari kami. Kembali ke kewenangan daerah, Pak. Iya, Mengenai penindakan ini memang kewenangannya di luar Pertamina, Pak. di luar Pertamina. Karena kami berlaku sebagai penyalur saja, Pak. Iya. Pak, artinya untuk klarifikasi bahwa tidak benar kalau ada pengembalian isu bahwa BBM langkahnya akibat ada pembatasan kuota dari Pertamina. Tidak, Pak, ya, seperti itu. Sejauh ini yang disalurkan ke Kutai Barat itu masih sesuai kuota, Pak. Sesuai kuota. Gitu. Jadi sampai saat ini belum terjadi kekurangan karena kuota, enggak sih. Berdasarkan data kami masih sejalan dengan kuota.